Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang rahmat dan nikmatnya selalu kita rasakan, kita gunakan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada para penerus perjuangan beliau, termasuk kita-kita ini, sobat-sobat. Sobat-sobat, bersama lagi kita di channel saya, channel dakwah dan pendidikan. Sekarang saya berada di depan Masjid Agung Al-Mutadin, salah satu masjid terbesar yang berada di Oku Selatan. Dan masjid ini termasuk masih baru karena belum lama diresmikan oleh kepala daerah, ya, yaitu Bapak Popo Ali. Nah, baiklah sobat-sobat, kenapa saya berada di depan masjid ini? Karena tema saya energi kalbu, tenaga hati dan kekuatan jiwa. Kali ini yang ingin saya sampaikan, apakah kita termasuk yang menghancurkan rumah Allah? Salah satunya masjid ini. Nah, sobat-sobat, seperti biasa, sebelum saya meneruskan menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, saya tidak pernah bosan-bosan untuk meminta kepada sobat-sobat semua yang belum melaksanakan subscribe-nya di channel saya, silahkan untuk melaksanakannya. Karena subscribe dari sobat-sobat sangat bermanfaat bagi kelangsungan channel saya. Dan di samping itu berarti sobat-sobat juga sudah sama-sama berdakwah. Semoga menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus selama channel saya ini masih ditonton orang. Baiklah sobat-sobat, di surat Al-Fil, surat Gajah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fa ajalahum ka'asfin ma'kul. Surat ini punya latar belakang, yaitu latar belakangnya adalah seorang raja dari Yaman yang bernama Abraha. Beliau sudah membangun satu rumah ibadah, satu gereja yang bagus, akan tetapi selalu sunyi dari pengunjung. Dan tidak sekolah. Ternyata orang-orang lebih senang mendatangi Mekah yang ada di negeri Arab. Maka Abraha berpikir, seandainya Ka'bah tersebut yang ada di negeri Arab dihancurkan, tentu saja orang tidak ada pilihan lain untuk berkunjung kecuali ke rumah ibadah yang dia bangun. Maka Abraha dengan mengendarai gajah memimpin tentaranya memasuki kota Mekah. Dan penduduk Mekah tidak berani menghalangi tentara Abraha ini. Maka Abraha pun melanjutkan perjalanannya sampai di depan Ka'bah. Kemudian Abraha ingin menghancurkan Ka'bah tersebut dengan mengendarai gajah. Akan tetapi sobat-sobat, apa yang terjadi? Ternyata gajah itu menekukkan kakinya. Dia berhenti berjalan menekukkan kakinya. Kemudian Abraha memaksa gajah tersebut, tapi gajah tersebut tetap tidak bergerak dari posisinya. Tak lama kemudian terlihat awan mendung, gelap langit, seperti akan turun hujan.
Tetapi ternyata dari awan mendung itu berjatuhan banyak batu-batu. Dan begitu batu-batu itu kena ke Abraha dan tentaranya, mereka menjadi hangus seperti daun yang dimakan ular. Itulah yang diceritakan di dalam surat Al-Fil, dan itulah latar belakang kenapa surat ini diturunkan. Jadi sobat-sobat semua, barang siapa yang ingin menghancurkan rumah Allah, maka dia sendiri yang akan hancur. Contohnya Abraha dan tentaranya yang berniat menghancurkan Ka'bah, rumah Allah, maka Allah menghancurkannya dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu dari Sijil, dari salah satu tempat di neraka, dan mereka akhirnya tewas semuanya tanpa sisa. Nah, sekarang sobat-sobat, bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang menghancurkan masjid? Nah, mungkin kita akan berpikir, kita tidak menghancurkan masjid. Malah masjid kita bangun, kita bagus-baguskan. Bahkan dipasang AC. Tidak kita menghancurkan rumah Allah. Tapi sobat-sobat, jangan dulu berpikir seperti itu. Karena jangan-jangan kita semua sobat-sobat, termasuk saya, termasuk orang yang menghancurkan masjid, yang menghancurkan rumah Allah. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tidak menegakkan sholat berjamaah di masjid, berarti kita salah satu orang yang menghancurkan rumah Allah. Bukan menghancurkan secara fisik, akan tetapi menghancurkannya secara ruhnya, secara aktivitasnya. Karena untuk apa masjid dibangun bagus-bagus, dibesar-besarkan, dibuat nyaman, akan tetapi sepi dari sholat berjamaah. Itulah ruh dari rumah Allah. Itulah ruh dari masjid. Itulah aktivitas yang menyebabkan Islam ini jaya. Coba sobat-sobat bayangkan, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, dia buta. Pernah suatu hari dia minta keringanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini buta Rasulullah. Bagaimana kalau saya sekali-sekali tidak menghadiri sholat berjamaah? Melihat Abdullah bin Umi Maktum yang buta, melihat jaraknya juga cukup jauh dari rumahnya ke masjid, rasa kemanusiaan Nabi timbul. Dia mengatakan silahkan. Akan tetapi ketika Abdullah bin Umi Maktum berlalu dari hadapannya, tiba-tiba Nabi teringat sesuatu. Maka dipanggilnya kembali, wahai Abdullah. Abdullah menoleh, ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah melanjutkan bertanya, terdengarkah wahai Abdullah bin Umi Maktum suara azan ke tempatmu? Terdengar ya Rasulullah, maka engkau wajib menemui sholat berjamaah itu, menjalankan sholat berjamaah itu di masjid, walau dengan merangkak. Bagaimana dengan kita? Kita sehat, mata kita tidak buta, mungkin jarak rumah kita dari masjid dekat, kita punya kendaraan, tetapi enggan menegakkan sholat berjamaah di masjid. Kalau kita seperti itu, artinya kita termasuk orang yang menghancurkan rumah Allah yang paling parah, karena rumah Allah dihancurkan secara ruhnya, secara aktivitasnya. Maka Nabi mengingatkan, salah satu tanda dari akan datangnya kiamat adalah orang-orang Muslim, orang-orang Islam
berlomba-lomba membangun masjid, memegah-megahkan masjid, membagus-baguskan masjid, akan tetapi sepi dari sholat berjamaah. Makanya mungkin disinilah kenapa kita umat Islam ini selalu kalah, selalu terpuruk dengan musuh-musuh kita. Karena lihat bagaimana sholat subuh, alangkah sepinya sholat subuh. Padahal Nabi mengatakan, kita tidak akan menang melawan Yahudi kecuali jamaah sholat subuh kita sama ramainya dengan jamaah sholat Jumat. Dan kita juga termasuk orang yang menghancurkan masjid, menghancurkan rumah Allah secara aktivitas, secara ruhnya. Kalau kita jadi pengurus masjid, akan tetapi tidak menjalankannya dengan amanah, tidak jujur dengan keuangan dan seterusnya, maka kalau kita termasuk pengurus masjid, berarti kita menghancurkan juga rumah Allah secara ruhnya, secara aktivitasnya, bukan secara fisik. Demikian sobat-sobat yang saya sampaikan kali ini. Nasrul minal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.